Bukan. Z mengelak. Sayang, kali ini Habibah sudah kehilangan kepercayaan. Jangan bohong, Z. Kamu pikir aku akan terus mempercayaimu setelah semua yang terjadi selama ini? Berhenti menganggapku bodoh. Tenanglah dulu. Kita bicarakan ini secara baik-baik. Bagaimana caranya bicara secara baik-baik kalau sejak awal kamu bahkan tidak pernah menjelaskan apa-apa kepadaku? Z mengusap wajahnya kasar. Kali ini, Habibah seperti telah benar-benar kecewa. Siapa yang mengatakannya? Siapa yang memberimu semua informasi itu? Alfonso. Di mana kamu bertemu si keparat itu? Biar ku habisi dia. Habibah semakin kecewa. Ketika mendengar nama itu, dia semakin yakin bahwa semua yang dikatakan Mila adalah kebenaran. Jadi itu benar. Semua yang aku dengar adalah kebenaran. Kamu membodohiku selama ini. Z terdiam, dia benci situasi seperti ini. Situasi di mana dia tidak bisa mengelak dan melakukan apapun. Habibah sudah berada di puncak kekecewaannya. Wanita itu biasanya selalu berbicara dengan intonasi yang lemah lembut, tapi kali ini dia meninggikan suaranya. Dia benar-benar marah. Habibah menarik lengan Z. Jelaskan semuanya, Z. Jujur padaku. Z tidak bisa menjawab apa-apa. Habibah murka, dia menangis histeris. Kenapa kamu melakukan ini, Z? Kenapa kamu bawa Aziz ke dunia hitammu itu? Dia anak baik-baik, dan kamu membunuhnya. Aku tidak membunuhnya, Habibah. Z membantah. Habibah menggeleng. Air mata sudah membanjiri wajahnya. Lalu apa namanya? Kamu mungkin tidak secara langsung membunuh adikku, tapi karena kamu dia meninggal, Z. Z menghampiri Habibah, berusaha untuk memeluknya, tapi Habibah sudah enggan melakukan kontak fisik apapun dengannya. Lepaskan. Lepaskan. Jangan menyentuhku. Habibah berteriak. Z tidak menyerah. I'm so sorry, Habibah. Katakan padaku, siapa yang telah mengatakan semua ini dan membuatmu kepikiran sampai seperti ini? Habibah menggigit bibirnya. Kamu tidak perlu tahu, karena aku paham, kamu juga akan membunuhnya. What? Habibah terkekeh dengan ekspresi terluka. Bukankah begitu, Z? Semua orang yang bertentangan denganmu akan kamu musnahkan. Itu kan pekerjaanmu. I'm not. Andai saja kamu nggak bawa Aziz ke duniamu, dia sekarang pasti masih di dunia ini, Z. Aku tidak harus sendirian. Aku masih bisa berkumpul dan hidup damai bersamanya. Z sudah tidak bisa mengelak apa-apa lagi. Dia melihat bagaimana Habibah hancur karenanya. Dia juga melihat bagaimana wanita itu benar-benar terluka oleh semua yang terjadi. Habibah, we can. Stop. Stop. Aku nggak mau dengar apapun lagi alasan yang kamu ucapkan. Semuanya hanya kebohongan. Aku nggak bisa percaya sama kamu lagi. Habibah mendorong tubuh Z keluar dari kamar mereka. Z masih berusaha menjelaskan, tapi Habibah sudah menulikan telinganya. Z didorong keluar, lalu Habibah menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Samar-samar, Z masih bisa mendengar isakan-isakan lemah Habibah dari balik pintu. Elliot dan Julio yang kebetulan ada di sana karena baru saja menyerahkan beberapa sampel material bisnis senjata kaget saat mendengar umpatan keras Z. What happened? Kukira kamu sudah memendam diri di kamar. Elliot yang pertama menghampiri lalu diikuti Julio di belakangnya. Julio mengernyit. Apa sesuatu terjadi? Dia hendak menyentuh bahu Z, tetapi sudah ditepis terlebih dahulu. Z. Panggil Elliot. Dia yang biasanya paling santai saat ini, ikut menegang karena melihat aura gelap di sekitar tubuh bosnya. Seseorang rupanya ingin mati dengan cara yang menyakitkan. Julio dan Elliot saling berpandangan. Mereka tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi masalahnya mereka tidak mengerti apa masalahnya. Keduanya memang sempat mendengar sayup-sayup suara ribut saat meletakkan sampel di ruangan Z, tapi keduanya mengabaikan saja. White, jangan bilang kalau kamu ribut dengan Habibah. Tebak Elliot. Z menatap tajam kepada pria itu. Dari mana Habibah seharian ini? Elliot mengangkat bahu. Bagaimana mungkin aku tahu?
Aku kan ada tugas lain tadi. Kamu juga tahu sendiri aku sedang mengurus material senjata baru kita. Memangnya ada apa sih? Jujur saja, wajahmu mengerikan sekarang. Julio yang berada di samping Elliot langsung menyikut pinggang kawannya itu sebelum dia semakin jauh berbicara. Ini gawat, sialan. Elliot mendecak. Julio menghela napas. Memang di saat-saat seperti ini Elliot seharusnya tidak ada. Dia itu susah sekali membaca suasana. Julio kemudian beralih kepada Z lagi. Tell me, apa yang terjadi? Apa ada seseorang yang mengganggu Habibah? Lebih buruk dari apapun. Dia tahu semuanya. Segalanya. Apa maksudmu soal adiknya? Z berjalan melewati Julio dan Elliot. Keduanya langsung ikut mengekori. Z pergi mengumpulkan para bawahannya di gudang belakang malam ini. Z, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bertindak gila. Julio mengingatkan. Aura di sekitar sang bos semakin mencekam. Z bahkan menyiapkan beberapa pistol dan memasukkan peluru ke dalamnya. Z mengerang kesal. Fuck. Seseorang pasti telah mengatakan segalanya kepada Habibah. Dia keluar tadi siang, kan? Siapa yang harusnya bertugas menemani dia? Julio menggeleng. I don't know. Aku juga keluar mengurus material yang lain sama seperti Elliot. Mungkin salah satu penjaga rumah tahu. Z menggebrak meja. Dia langsung bertemu dengan para bawahannya yang berjaga di rumah. Mereka semua bingung karena tiba-tiba dipanggil. Lebih bingung lagi saat melihat Z datang bersama dengan Elliot dan Julio, belum lagi sembari memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Siapa yang bertugas mengawal Habibah hari ini? Semua bawahannya saling melirik satu sama lain. Jawab. Semuanya kaget dengan seruan intimidatif itu. Tidak ada yang berani melawan Z di saat krusial seperti ini. Dia tak akan membunuh mereka semua, kan? Elliot berbisik kepada Julio. Aku hitung sampai 3. Jika tidak ada yang mengaku, aku akan menembak kalian semua. Z melepaskan pengaman pistolnya. Elliot meneguk ludahnya. Gila, ini akan jadi pembantaian anggota sendiri. Julio mendekati Z. Hei, kau tidak boleh melakukan itu, Z. Musuh kita adalah orang lain, bukan anggota kita sendiri. Z langsung menepis tangan Julio yang menahan pistolnya. Aku juga bisa membunuhmu, Julio. Move. Jangan ganggu aku. Meski ketakutan, salah satu anak buah Z akhirnya maju. Saya, bos. Tapi Nyonya Habibah tidak mau ditemani. Saya diminta menunggu saja di parkiran mobil. Z menggertakkan giginya. Dan kamu menurut begitu saja. Butsi. Z langsung mencengkeram leher pria itu. Tangan lainnya yang menggenggam pistol dia arahkan pada pelipis bawahannya. Kenapa kamu tidak mengawalnya? Hah? Kamu mau mati? Saya minta maaf, bos. Nyonya Habibah tidak mau ditemani karena tidak ingin menarik perhatian pengunjung mall lainnya. Siapa yang dia temui di mall? Sang bawahan bergetar ketakutan. Nyonya Habibah tidak bertemu dengan orang yang mencurigakan sama sekali. Dia pergi ke toilet karena pakaiannya terkena tumpahan es krim seorang anak kecil. Saya tahu itu karena belanjaannya dititipkan pada bagian penotaan. Lalu setelah itu, beliau tidak bertemu dengan siapapun dan langsung pulang. Z mengernyit. Jika bawahnya tidak melihat Habibah bertemu siapapun saat di mall, berarti perkiraan yang paling dekat adalah ketika di toilet itu. Bawahannya jelas tidak bisa memeriksa ke toilet wanita. Z menendang bawahannya dengan brutal, kemudian keluar dari gudang meninggalkan semuanya. Di tempat lain Mila menari riang. Dia sedang berada di klub malam saat ini. Jemarinya menjepit rokok, menghirup asap ganja itu sambil berselebrasi ria. Dia sedang bahagia sekarang, dia yakin sekali rencananya berhasil. Wanita kampung itu akan segera berpisah dengan Z saat tahu segalanya. Wuhu, I'm the winner. Tarian Mila semakin tak beraturan. Dentum musik dan sinaran lampu kerlap-kerlip menambah kesan ramai dalam suasana kelab malam itu. Mila menyeringai. Seorang pria muda mendekatinya dan menawarkan alkohol. Dia yang sedang senang luar biasa meladeni pria itu.
Kamu tampak sangat bahagia malam. Something good happen. Mila tertawa. Very good. Aku memang sedang sangat bahagia. Good for you. Mereka terus menggila di lantai dansa. Menari, bercumbu, berbagi ganja. Begitu terus hingga berulang-ulang sampai rasanya seluruh dunia Mila melayang. Efek ganja dan minuman keras itu mulai berpengaruh pada sistem tubuhnya, tapi Mila sudah terbiasa dengan semua itu. Jadi dia masih memiliki kesadarannya. Mau menghabiskan malam denganku? Mila mengangguk. Of course. Ketika Mila dan pria muda itu hendak mundur dari lantai dansa, ada seseorang yang tiba-tiba menarik pinggangnya. What the fuck? Pria muda yang bersama Mila kesal karena teman seksnya direbut tiba-tiba. Pria baru itu jelas bukan pria biasa. Who are you? Tanya Mila. Zah. Mila langsung melepaskan diri. Dan kenapa kamu tiba-tiba menarikku, Zah? Sorry, tapi aku sudah bersama dengannya duluan. Zah tidak peduli. Dia langsung menendang dada pria muda yang bersama Mila sebelumnya, lalu memanggul Mila ke bahu dan membawanya keluar dari klub malam itu. Fuck. Lepaskan aku, sialan. Jangan macam-macam denganku. Mila meronta-ronta. Zah melempar tubuh Mila masuk ke dalam mobil kemudian mengunci pintunya. Sit, kau mengunci pintunya. Ada apa sih? Did I do something to you? Zah menarik dagu Mila, menghadapkan wajah wanita itu tepat di hadapannya. Shut up. I need to talk to you. What? Aku punya sebuah rencana yang bisa kutawarkan. Mila mengernyit heran. What plan? I mean, kita bahkan baru bertemu, Zah. Are you? Oh my god, Amavia. Zah memutar bola matanya. Lamban sekali menyadarinya. Mila tertawa pelan. Sorry, mungkin efek ganja dan alkohol sedikit mengambil kesadaranku. Zah menggerakkan jari telunjuknya, mengisyaratkan kepada Mila untuk mendekat. Wanita itu awalnya bingung sekaligus waspada, tapi kemudian dia mendekatkan telinganya. Zah berbisik. Ekspresi Mila yang semula kesal perlahan-lahan berubah menjadi terkejut. What the hell? Sampai pagi, Habibah sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mau keluar dari kamar. Semalam, Z tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang kerjanya sembari memikirkan bagaimana caranya memperbaiki semua kekacauan ini. Lalu Z dan Annelies sarapan hanya berdua saja karena Habibah tidak menunjukkan tanda keluar dari kamar. Selesai sarapan, Z menuju ke kamar. Benar saja, pintunya masih tetap dikunci. Habibah, keluar sekarang, kamu belum makan sejak semalam. Tidak ada respon. Habibah. Z pergi ke ruang kerjanya dan bertemu dengan Elliot serta Julio yang memang menginap karena kejadian di gudang semalam. Masih tidak mau keluar? Tanya Julio. Aku pasti telah membuatnya sangat marah. Elliot prihatin. I'm so sorry, Z. Mungkin Habibah hanya butuh waktu. Namun tiba-tiba Julio ngeri ketika melihat Z membawa linggis dari ruang kerjanya. Hei, untuk apa linggis itu? Mau melukai perempuan hah? Bagaimana kalau, mulut Elliot langsung dibekap oleh Julio ketika Z melirik mereka dengan tajam. Tolol, dia mau membuka paksa pintunya. Julio berbisik. Elliot cengengesan. Oh, sorry. Z sudah siap mencungkil daun pintu kamar dengan linggis yang dia bawa. Sekali lagi, dia memanggil-manggil Habibah. We need to talk, Habibah. Jika kamu tidak mau membuka pintunya, aku akan membuka paksa. Tanpa disangka-sangka, sebelum Z mencungkil daun pintu dengan linggis, Habibah sudah membuka terlebih dahulu. Habibah. Z kaget saat melihat penampilan istrinya yang berantakan. Dia sudah memakai cadar, tapi kedua matanya tampak sangat merah. Jelas sekali wanita itu menangis semalaman. Habibah keluar sambil menyeret kopernya. Z, ayo kita bercerai. Z kaget. Kamu bicara apa? Hah? Habibah menunduk, enggan sekali menatap mata Z. Seperti yang kukatakan, ayo kita bercerai, ulangnya. Z menggeleng. No, jangan berkata sembarangan, Habibah. Aku tidak berkata sembarangan. Itu adalah keputusan yang tepat. Siapa yang bilang? Kamu hanya mau lari dariku. Iya, benar.
Aku memang mau lari darimu karena takut denganmu, Z. Aku lebih baik pergi darimu dan menghilang dari semua orang daripada harus hidup dalam ketakutan setiap hari. Habibah semakin menjadi. Z mendesah kasar. Dia mendekati Habibah dan mencengkeram bahunya. Look at me. Kita harus bicara baik-baik. Jangan memutuskan sesuatu secara sepihak, Habibah. Tidak bisa. Tidak ada lagi kata baik-baik di antara kita. Semuanya sudah salah sejak awal, Z. Apa yang dimulai dari kesalahan tidak akan pernah berjalan dengan baik. Sama seperti kita. Z mendecak kesal. Suasana hatinya sudah sangat buruk pasca keributan semalam, dan pagi ini dia harus mendengar permintaan cerai dari Habibah. Ini sungguh keterlaluan. No, aku tidak mau bercerai. Habibah menggigit bibirnya. Kamu tidak bisa memaksaku, Z. Aku juga punya hak atas hidupku sendiri. I don't care what you say. Sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Z mulai meninggikan suaranya. Habibah menggeleng tak habis pikir. Jadi memang benar, ya. Kamu tidak pernah bisa dibantah, Z. Semua orang yang berada di sekitarmu hanyalah alat untuk kehidupanmu sendiri. Tidak ada yang berhak atas hidupnya, hanya kamu yang sok menjadi Tuhan dan mengatur hidup semua orang. Perkataan Habibah menohok tepat ke ulu hati Z. Wanita itu mungkin mengucapkannya dengan pelan, tapi hati Z rasanya tercabik-cabik. Belum pernah sekalipun seseorang mengatakan hal semenyakitkan ini padanya. Aku tidak akan mendengar apapun. Kita tidak akan pernah bercerai. Habibah menangis. Ucapan Z yang terkesan egois membuatnya semakin yakin bahwa semua pernikahan ini telah salah sejak awal. Mereka berdua ribut, mengabaikan Elliot dan Julio masih berada di tempat yang sama. Dua pria itu tidak tahu harus menengahi dengan cara apa, sebab keduanya sadar masalah ini berada di luar jangkauan mereka. Kenapa kamu tidak mau bercerai denganku? Apa soal hutang budimu ke Aziz? Tidak perlu memikirkan itu. Aku anggap semuanya selesai, Z, begitupun dengan kita berdua. Kamu tidak mengerti, Habibah. Habibah mengerang frustrasi. Apa yang tidak aku pahami, Z? Bagaimana bisa aku paham kalau sejak awal kamu juga tidak pernah sekalipun menjelaskan apa-apa? Bahkan semuanya dimulai dari kebohongan, bagaimana aku bisa paham? Fuck. Aku tidak mau mendengar apapun lagi. Intinya kita tidak akan bercerai. Julio menepuk bahu Z pelan. Dia tidak tahan lagi melihat bosnya meraung-raung penuh amarah kepada seorang wanita lemah lembut seperti Habibah. Melihatnya saja membuat Julio tidak sanggup. Dia lebih baik melihat Z memutilasi bawahan Alfonso daripada ini. Jangan gegabah, Z. Says your wife. Be gentle. Shut up. Aku tidak butuh advice darimu yang tidak tahu apa-apa. Tapi kamu menakutinya. Dia akan semakin benci padamu jika kau terus bersikap kasar. Z mengepalkan telapak tangannya. Dia tidak mau mendengar apapun saran Julio karena baginya semua itu tidak penting. Dia selalu merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara itu, Elliot berusaha menenangkan Habibah yang menangis terisak-isak sejak tadi. Jujur saja, Julio dan Elliot sungguh tidak mau terlibat dalam masalah seperti ini. Namun apa mau dikata, mereka berada di tempat kejadian saat Z dan Habibah ribut. Move. Jangan sampai aku menembak kepalamu, Julio. Z menggeram. Julio menghela napas panjang. Justru kamu akan membuat Habibah semakin takut. Z kembali ke Habibah, tapi Elliot menghadangnya, melindungi wanita itu dengan tubuhnya. What? Mau menantangku? Kedua mata Z berkilat-kilat penuh amarah. Wait, bukan begitu. Cemon, kalian bisa bicara baik-baik. Tidak perlu marah-marah, Z. Z tidak peduli dengan apapun usaha dua bawahannya itu untuk meredam amarahnya. Tidak akan pernah bisa. Move. Jangan ikut campur masalahku. I know. Aku bahkan tidak berminat untuk ikut campur, tapi aku dan Julio khawatir kau lepas kendali, Z. Remember, says your wife. Jangan sampai kamu menyesal karena telah salah melakukan sesuatu.
Ini bukan urusan kalian. Pergi kalian berdua. Z meninggikan suaranya. Habibah yang menunduk di belakang punggung Elliot sampai tersentak kaget. Dia ketakutan. Amarah Z mengerikan, dan dia semakin yakin bahwa keputusannya untuk meminta cerai adalah yang terbaik. Z, calm down. Julio menarik lengan pria itu, berusaha menjauhkannya dari Elliot dan Habibah. Fuck you, Julio. Ku bilang jangan ikut campur. Kamu nggak perlu memikirkan soal hutang budi atau apapun itu kepada Aziz, Z. Aku anggap segalanya selesai. Kamu bebas melakukan apapun, jadi tolong lepaskan aku. Elliot menatap prihatin pada Habibah yang bersembunyi di balik punggungnya. Dia terus menunduk, jelas sekali ketakutan tengah menderanya dengan luar biasa. I promise him, Habibah. Aku berjanji kepada Aziz bahwa aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah ingkar dengan janji itu. Kalau begitu lupakan saja janji itu. Semua janji itu diperuntukkan padaku, jadi aku bebas untuk menghentikan apapun janji yang Aziz ucapkan kepadamu. Z meninju dinding di samping tubuhnya, seolah berusaha meluapkan amarah dan frustrasi yang membara di dalam dirinya. Habibah tidak mengerti, dan Z tidak tahu harus bagaimana lagi dia menjelaskan kepada wanita itu bahwa perceraian bukanlah solusi untuk mereka berdua. Aku tidak mau. Kita tidak akan pernah berpisah, Habibah. Habibah semakin murka. Dia tidak tahu lagi bagaimana caranya menghadapi Z yang egois dan keras kepala. Semua ucapan Habibah seolah tidak penting. Hanya keputusan Z yang penting. Kenapa, Z? Ada atau tidaknya aku di sini juga tidak berpengaruh untukmu, kan? Karena aku mencintaimu. I really love you. I love you to death. Hanya kematian yang bisa menjadi alasan untuk kita berpisah. Habibah kaget, pun dengan Julio dan Elliot yang ada di sana. Kalimat Z mungkin terkesan romantis, tapi ada aksen mengerikan di dalamnya. Seolah jika didefinisikan dengan sudut pandang lain, maka artinya Habibah harus mati jika dia bersikeras meminta bercerai. Z frustrasi. Semua keributan ini tidak ada akhirnya. Karena teriakan Z dan Habibah yang keras, Annelies yang sejak tadi memendam diri di dalam ikut keluar karena penasaran. Dia menghampiri mereka dan kaget saat melihat Habibah menangis ketakutan sambil bersembunyi di belakang tubuh Elliot. Apa yang terjadi? Annelies langsung memeluk Habibah. Annelies beralih menatap Z dengan kesal. Apa ini? Kenapa kamu melakukan ini kepada Habibah, Z? Z mendecak. Jangan ikut campur, Annelies. Annelies kesal. Damn, kamu memang benar-benar menyebalkan, Z. You egoistic bastard. Z pusing. Sudah cukup Elliot dan Julio yang ikut campur dan sok memberikan nasihat untuknya, sekarang Annelies juga bergabung dalam keributan dan semakin membuat kepalanya mau pecah. Aku tidak peduli dengan apapun yang kau katakan, Annelies. Kamu seharusnya tidak ke sini. Dan membiarkan kamu memaki-maki Habibah sampai puas. Well, sorry, Z. Aku juga punya telinga. Apa kamu tidak sadar suaramu itu mengganggu semua orang? Apa kesalahan yang dilakukan Habibah sampai dia layak mendapatkan amarah mengerikanmu itu? Elliot menarik tangan Annelies yang maju hendak menantang Z. Shut up, kid. Jangan melawan Z sekarang, bisiknya. Annelies tidak peduli. Dia langsung menepis tangan Elliot. I don't care. Bahkan jika Z membunuhku saat ini aku juga tidak peduli. Jaga ucapanmu, Annelies. Seru Z. Kamu sendiri tidak pernah menjaga ucapanmu, Z. Balas Annelies. Fuck you, all. Z kesal sekali. Masalahnya dengan Habibah membesar. Tidak ada jalan tengah dan Habibah kukuh mau bercerai. You too, pastikan semua penjaga di sini tidak memperbolehkan Habibah pergi. Siapapun yang membiarkannya pergi akan mati di tanganku. Setelah mengatakan itu, Z pergi meninggalkan semua. Elliot dan Julio yang mendapatkan perintah seperti itu kaget luar biasa. Wait, Z. Elliot mendecak. Ini benar-benar lebih buruk dari yang kubayangkan. Julio menghampiri Habibah dan meminta wanita itu untuk kembali ke kamarnya.
Awalnya, Habibah menolak, tapi Julio terus meminta maaf dan berjanji akan bicara dengan Z supaya ada jalan keluar untuk mereka berdua. Masalahnya, melawan amarah Z adalah keputusan yang salah. Habibah akhirnya menurut. Dia juga tidak mau ada orang lain yang mati karenanya. Annelies, kamu bisa temani kakak iparmu dulu, kan? Aku dan Elliot mau keluar dulu. Annelies mengangguk. Oke. Elliot dan Julio turun, memerintahkan kepada para maid dan penjaga agar memperketat pengamanan rumah dan jangan sampai membiarkan Habibah keluar tanpa izin Z. Setelahnya, mereka berdua segera menyusul Z yang pergi entah kemana. Setelah kejadian ribut itu, Annelies menemani Habibah di kamar. Selama beberapa saat, tubuh Habibah terus bergetar dan dia enggan mengatakan apapun. Apa kamu menginginkan sesuatu, Habibah? Aku akan meminta maid membawakannya untukmu. Tawar Annelies. Habibah menggeleng. Annelies ikut menghela napas. Ada masalah apa sebenarnya, Habibah? Kenapa kalian sampai ribut sebesar ini? Tentang Aziz dan semua pernikahan semu ini. Annelies langsung paham. Dia juga merasa bersalah karena diam saja padahal dia tahu yang terjadi. Annelies juga sedang dalam masa patah hati, jadi keadaan di sekitarnya dia abaikan. So, apa yang kamu inginkan sekarang? Aku ingin pergi dari rumah ini. Annelies langsung diam saat mendengar jawaban Habibah. Pelan-pelan, air matanya turun. Habibah yang mendengar isakan tertahan Annelies mengernyit bingung. Annelies, kamu yakin ingin pergi? Habibah mengangguk pelan. Lalu, bagaimana denganku? Hah? Kalau kamu pergi, aku dengan siapa Habibah? Aku ke Indonesia karena merasa telah menemukan seorang teman yaitu dirimu. Z telah membuatku patah hati, dan sekarang kamu juga mau pergi. Habibah hanya tersenyum sembari mengusap rambut kemerahan Annelies. Dia tidak bisa menjawab apapun. Dia tidak yakin. Segala hal dalam hidup Habibah selalu membuatnya bingung. Tidak ada manusia yang tahu keputusan apa yang tepat dalam hidup yang mereka jalani, begitupun dengan Habibah. Annelies memeluk Habibah. Aku tahu Z sangat menyebalkan kadang-kadang, tapi tolong kamu pikirkan lagi, Habibah. Ijaz. Aku tidak mau sendirian lagi, Habibah. Habibah mengusap punggung Annelies. Tidak ada kata-kata apapun. Dia biarkan Annelies berbicara, tapi Habibah tetap bungkam. Selama beberapa saat mereka terus seperti itu. Annelies kemudian melepaskan pelukannya. Sebaiknya kamu istirahat. Aku akan kembali ke kamarku. Kalau ada apa-apa, jangan lupa mengabariku, ya, Habibah. Habibah mengangguk. Iya, terima kasih. Setelah Annelies keluar dari kamar, Habibah langsung mengunci pintu. Dia merogoh tas selempang yang dia masukkan ke dasar kopernya dan mengambil ponsel. Beruntung Z tidak mengobrak-abrik kopernya tadi, sebab Habibah takut satu-satunya alat komunikasi yang dia simpan juga dihancurkan oleh pria itu. Tolong angkat Syarifah, gumam Habibah. 2 kali dia memanggil Syarifah, tapi tidak ada jawaban. Dia mengirimkan pesan juga kepada kawannya itu. Syarifah, tolong angkat panggilanku. Ini penting sekali. Terkirim. Tidak lama kemudian, panggilan dari Syarifah langsung masuk. Habibah tidak menunggu lama dan segera menjawab. Halo Syarifah. Iya, halo Habibah. Assalamualaikum. Ada apa ini? Maaf tadi masih ada tamu di rumah jadi nggak bisa angkat teleponmu. Habibah bernapas lega saat mendengar suara wanita itu. Waalaikumsalam. Maaf aku ganggu kamu. Ah enggak kok. Jadi ada apa? Habibah terdiam, dia bingung bagaimana menjelaskan masalahnya. Dia tidak mau membeberkan secara gamblang. Habibah, kamu masih di sana? Iya. Syarifah mendengar suara Habibah yang parau lalu menjadi khawatir. Ada apa, Habibah? Kamu nangis ya? Mendengar pertanyaan itu, tangis Habibah langsung pecah. Dia terisak-isak, membuat Syarifah yang berada jauh darinya menjadi semakin khawatir. Syarifah sengaja tidak bicara dulu, membiarkan Habibah menyelesaikan tangisannya. Habibah, coba bilang sama aku, kamu ada masalah apa?
Aku ingin pergi dari rumah ini, Fah. Syarifah kaget. Rumah ini? Maksudnya rumah suamimu? Habibah menggumam mengiyakan. Kenapa? Ada masalah apa? Kamu bertengkar sama suamimu? Ada masalah, Fah? Maaf, aku nggak bisa kasih tahu secara detail. Aku butuh bantuan, Fah. Tolong bantu aku keluar dari rumah ini. Mendengar permohonan Habibah dan juga tangisannya yang terdengar menyesakkan membuat Syarifah sangat khawatir. Tentu dia ingin menolong, tapi bagaimana caranya? Dia bahkan tidak tahu di mana alamat rumah suami Habibah sekarang. Oke, bagaimana aku bisa membantu? Coba katakan, mungkin aku bisa. Habibah terisak. Aku nggak tahu. Pokoknya tolong bantu aku keluar dari sini, Fah. Syarifah semakin bingung. Demi Tuhan, dia ingin sekali langsung datang dan membawa Habibah pergi, tapi bagaimana caranya? Dia juga tidak tahu ada masalah apa sebenarnya sebab Habibah bersikeras tidak mau mengumbar aib rumah tangganya. Dia hanya butuh pertolongan. Kenapa kamu nggak lapor polisi saja? Maaf, aku nggak punya ide yang lebih bagus. Saat mendengar itu, seketika hati Habibah menjadi bimbang. Apa hanya ini jalan satu-satunya agar dia bisa lepas dari Z?